Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 176, 177, 179, 180, 181 dan halaman 182. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja untuk membahas. Pada pembahasan kali ini kita akan mulai dari halaman 176. Di halaman 176 itu ada bagian Ayu menulis. Bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Jawabannya adalah Muhyiddin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah 3 orang yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia. Untuk soal yang nomor 2, soalnya seperti ini. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 2. Jawabannya seperti ini. Istilah Pancasila telah dikenal semenjak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2 yang ada di halaman 176. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan lanjut ke halaman 177. Di halaman 177 ini ada soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Jawaban untuk soal nomor 3 adalah seperti ini. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 3 yang ada di halaman 177. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Jawabannya adalah pembentukan dasar negara. Kita lanjut ke soal yang nomor 5 di halaman 177. Untuk soal yang nomor 5, soalnya apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Nah, itu jawaban untuk nomor 5. Sekarang jawaban yang nomor 6. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Jawaban untuk nomor 6 itu seperti ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, terdapat tepatnya di alinea keempat. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 6. Sekarang ke pertanyaan berikutnya, di bawahnya nomor 6, itu ada pertanyaan. Berdasarkan jawaban tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Nah, ini untuk hasilnya. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai pembentukan dasar negara. 3 orang tokoh yaitu Muhyiddin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno memberikan seruan dasar negara. Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI berpidato tanpa teks memberikan tawaran dasar negara.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk halaman 177. Sekarang kita lanjut ke halaman 179. Di halaman 179 itu ada mind map atau peta konsep. Nah, peta konsepnya ini judulnya Peran Pancasila dalam Keberagaman Bangsa. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa itu yang pertama ada di warna hijau. Ini isinya seperti ini. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk mendapatkan atau menolak efek globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Itu isi yang pertama. Kemudian yang kedua bisa kita isi dengan seperti ini. Pancasila sebagai dasar yang kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Nah, ini adalah isi yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang warna biru ini kita bisa isi atau bisa tulis dengan kalimat seperti ini. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, itu adalah isi atau kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 179. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 180. Di halaman 180 ini ada beberapa pertanyaan. Yang nomor 1, ini halaman 180 ya, halaman 180 kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan yang nomor 1, apa saja manfaat gotong royong? Nah, jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 itu seperti ini. Manfaat gotong royong diantaranya meringankan beban pekerjaan, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, menciptakan rasa kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, menjalin dan membina hubungan baik antar warga masyarakat, kemudian serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 1 yang ada di halaman 180. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Gotong royong dilakukan dengan tulus dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 itu seperti ini. Persatuan dan kesatuan Indonesia, kerjasama, kekeluargaan, tolong-menolong, peduli dengan sesama. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Nah, ini untuk jawaban soal yang nomor 4. Jawabannya seperti ini untuk soal yang nomor 4. Pertama, Pancasila ialah alat pemersatu bangsa. Pancasila memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Alasannya ialah bangsa Indonesia bangsa yang majemuk. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Segala tingkah laris dan amal perbuatan bangsa Indonesia harus sesuai Pancasila. Nah, itu adalah jawaban soal nomor 4 yang ada di halaman 180.
Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 181. Di halaman 181 itu ada pertanyaan lagi di bagian bawah. Untuk pertanyaan yang nomor 1, pertanyaannya seperti ini. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 itu seperti ini jawabannya. 1. Sudah. Kepala desa mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk memilih jenis sumbangan yang akan diberikan kepada warga. Itu jawaban pertanyaan halaman 181 yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 itu jawabannya seperti ini. Jawaban pertanyaan nomor 2, Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak memaksakan pendapatnya dan harus menghargai orang lain. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yang ada di halaman 181. Kita lanjut ke halaman 182. Di halaman 182 itu ada pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 itu seperti ini jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3, Pak Ali sudah memberikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali memperlihatkan klarifikasi yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa ia memberikan pendapat tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Untuk pertanyaan yang nomor 4, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4 itu jawabannya seperti ini. Ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4. Pertama, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan pendapat. Kedua, tidak memaksakan pendapat. Ketiga, menghargai pendapat orang lain dan dilarang menganggap pendapat sendiri, yakni pendapat terbaik. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 4 yang ada di halaman 182. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di bawahnya pertanyaan ada renungkan. Ini ada ayo renungkan. Kamu telah mengetahui peran Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Kamu juga telah mengetahui contoh-contoh tindakan yang mencerminkan pengamalan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang renungkan tindakan-tindakan apa yang telah kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Jawaban untuk bagian ayo renungkan ini ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah menghormati perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat. Yang poin kedua adalah menjunjung toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk bagian ayo renungkan. Kalian bisa menjawab dengan pertanyaan yang ini ya. Nah, ini tadi untuk jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 176, 177, 179, 180, 181 dan halaman 182. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kunci jawabannya bisa kalian lihat melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.